teman-teman, terima kasih telah berhadir di dalam forum diskusi kita pada hari ini. Adapun tema dari FKD kita kali ini adalah mengembangkan kerukunan antarumat beragama. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan teman-teman dapat menyampaikan pendapatnya. Satu pertanyaan dapat ditanggapi oleh 3 orang. Pertanyaan pertama, apa pendapat Anda mengenai intoleransi yang kerap terjadi di Indonesia? Baik, intoleransi ya. Kalau menurut saya sih, saya itu merasa cukup terganggu ya dengan fakta bahwa hal ini itu lumrah dan benar-benar terjadi gitu di masyarakat kita. Maksud saya, ini Indonesia. Perbedaan itu udah seperti kekuatan dan juga kelemahan kita sebagai suatu bangsa. Ini kita ibaratkan seperti kita itu menerima kenyang, tapi kita itu menolak lapar gitu. Jadi sesuatu yang saya rasa itu nggak bisa gitu dipisahkan. Dan perbedaan ini tuh menjadi bukti bahwa keseimbangan itu ada di Indonesia gitu sebagai negara yang penuh perbedaan. Nah, intoleransi ini membatasi ruang gerak setiap individu kalau menurut saya. Bahkan sering juga merusak hak-hak yang bersangkutan gitu. Jadi yang mana ini menurut saya sangat-sangat tidak cocok ya, karena hukum yang ada di Indonesia itu menawarkan perlindungan untuk hak-hak ini. Perselisihan mungkin terjadi, namun menurut saya akan lebih baik jika kelemahan-kelemahan ini tidak disalahgunakan untuk alasan politik, karena ya perselisihan itu menurut saya lumrah. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, izin menyambung intoleransi. Berarti itu artinya kayak pertentangan gitu ya, perbedaan. Nah, intoleransi berarti menurut saya itu sikap yang tidak terpuji ya. Seolah-olah agama di Indonesia ini cuma hanya ada satu. Padahal di Indonesia ini kaya akan agama dan budaya. Seolah-olah agama yang lain itu adalah minoritas. Nah, pendapat saya itu tentang intoleransi itu, saya sangat khawatir ya. Karena dengan intoleransi ini, kita masyarakat Indonesia ini dapat terpecah belah. Dan juga dapat juga berpengaruh ke negara kita sendiri. Begitu saja sih pendapat dari saya. Terima kasih. Betul bahwa keragaman di Indonesia merupakan hal sehari-hari untuk negara kita. Kita juga mengetahui bahwa sebagai sebuah negara, Indonesia memiliki sikap toleran terhadap setiap umat beragama di Indonesia. Hal ini jelas tersampaikan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 28E ayat 1 dan pasal 29 ayat 2 mengenai kebebasan beragama setiap rakyat Indonesia. Secara tidak langsung, sikap intoleran merupakan sikap yang menentang negara. Kita sebagai yang seharusnya tidak toleran terhadap intoleransi dan juga tidak menjadikan intoleransi sebagai suatu hal yang sepele, terutama dalam menjaga kesatuan dan kerukunan antara umat beragama di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas tanggapan teman-teman sekalian. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua. Menurut kalian, apa yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangani kerukunan antar umat beragama? Izin menanggapi, menurut saya yang dapat dilakukan pemerintah dalam menangani kerukunan antar umat beragama, terkhususnya di Indonesia, yaitu pemerintah dapat membentuk suatu forum kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Yang kedua itu pemerintah dapat meningkatkan wawasan kebangsaan dan multikultural melalui jalur pendidikan formal ataupun informal. Yang ketiga, pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi tentang kerukunan antar umat beragama di Indonesia, dan selanjutnya pemerintah itu tidak mencampuri urusan dogma atau ibadah dari suatu agama gitu. Dan pemerintah itu dapat melakukan dengan cara melindungi agama dari penyalahgunaan atau penodaan dari agama yang satu. Gitu. Terima kasih. Baik, izin menambahin. Jadi yang seperti disampaikan dengan teman kita Deborah, kita tuh membentuk forum kerukunan umat beragama ya. Jadi pemerintah itu mengeluarkan peraturan undang-undangan mendirikan sebuah FKUB itu di berbagai provinsi untuk memelihara kerukunan umat beragama tersebut. Jadi upaya yang dapat dilakukan yaitu membangun rumah ibadah dari setiap agama di suatu tempat yang berdekatan
tidak membeda-bedakan antara umat agama yang satu dengan agama umat lainnya, dan tidak hanya memihak pada satu agama saja yang berada di negara itu sendiri. Jadi, menciptakan kerukunan antara beragama di Indonesia ini, ada beberapa hal yang dilakukan pemerintah dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama tersebut. Yang pertama, menjamin kebebasan umat beragama untuk memilih agama yang dipercayainya. Yang kedua, menjamin setiap pemeluk agama dapat menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang ketiga, menindak tegas siapa saja yang mengganggu umat beragama dalam menjalankan ajaran agamanya dan menciptakan kondisi yang aman agar setiap pemeluk agama dapat menjalankan ajaran agamanya dengan tenang. Nah, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Sekarang, pertanyaan ketiga, sebagai mahasiswa, apa saja sih kontribusi yang dapat kita berikan untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama? Saya persilakan. Menurut saya, ada banyak hal yang dapat dilakukan mahasiswa dalam berkontribusi dalam kerukunan antara umat beragama. Mahasiswa diharapkan dapat membangun sosial yang baik dengan masyarakat di tengah perbedaan sara di Indonesia. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas 10 ayat 27 yang mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Untuk itu, mahasiswa harus berperan aktif dalam mengaktualisasikan ajaran-ajaran agama tentang toleransi dan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari, baik pergaulan antara sesama manusia, keluarga, dan masyarakat. Dari pergerakan mahasiswa inilah diharapkan adanya perubahan kesadaran untuk beragama dan tidak saling menjatuhkan lagi. Baik, saya akan menambahkan, sebagai mahasiswa Kristen, sebaiknya kita saling menghargai antar umat beragama, saling tolong-menolong, dan sebaiknya kita dapat menarik respon dari berbagai agama untuk melakukan kerjasama yang baik. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama di tengah pluralitas ini adalah dengan memahami ajaran agama masing-masing secara utuh. Dan hal ini dapat dilakukan oleh mahasiswa Kristen melalui sosialisasi tentang agama itu sendiri, yang dimana sebagai mahasiswa tentunya kita sebaiknya mampu membuat perubahan di dalam masyarakat, baik melalui penanaman kebiasaan. Contoh yang dapat dilakukan yaitu belajar untuk menanamkan nilai-nilai positif keagamaan kepada masyarakat sekitar, kepada anak-anak, dan juga kepada sesama mahasiswa. Selain melalui sosialisasi dan penanaman nilai-nilai positif keagamaan, kita juga dapat melakukan sharing keagamaan yang bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya kesalahpahaman antar umat agama dan menghindari diskriminasi terhadap agama lain. Terima kasih. Izin menanggapi, sama seperti yang sudah disebutkan oleh teman-teman saya sebelumnya, hal yang paling penting dan mendasar untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama yaitu toleransi. Kita sebagai mahasiswa dapat menerapkan toleransi dalam kehidupan sosial kita. Contoh sederhananya seperti tidak memilih teman yang hanya berasal dari agama yang sama saja, menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama apabila mereka sedang melakukan acara keagamaan atau ibadah di ruang publik, terutama di lingkungan kampus, serta membantu teman dari agama lain jika mereka sedang mengalami musibah. Dengan begitu akan terciptalah kerukunan antar umat beragama. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih buat semua teman-teman yang telah menanggapi. Kesimpulannya kita bisa dapatkan adalah intoleransi terhadap perbedaan agama masih kerap terjadi di Indonesia yang dilakukan oleh beberapa oknum yang fanatik terhadap agamanya. Beberapa contoh intoleran tersebut adalah pembakaran rumah ibadah, mengganggu kegiatan keagamaan agama lain, dan masih banyak lagi. Pemerintah, masyarakat bertanggung jawab bersama membangun lingkungan masyarakat yang mempunyai rasa toleransi yang tinggi, terutama mahasiswa sebagai penerus bangsa yang berpendidikan. Sekian dari FGD kita hari ini. Kepada teman-teman yang telah aktif memberikan pendapatnya, saya ucapkan terima kasih banyak.